Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Solo 10, hari ini Kamis tanggal 16 Maret 2023. Saya bersama Kalapas Kabupaten Ketapang, Bang Ali Imran. Ini sehubungan ada operasi narkoba yang digelar oleh Polres Ketapang, dan saya cukup kaget dengan hasil operasi itu. Ternyata ada 30 diduga pemakai yang ikut terjaring. Nah, sebuah jumlah yang cukup besar menurut saya, tapi secara pastinya barangkali yang lebih punya data yang sudah pasti apakah mereka pemakai atau bukan, atau pengedar atau bukan, tentu adalah Lapas Ketapang, karena yang ada di lapas ini sudah merupakan hasil sidang dan itu sudah inkrah, berarti kan mereka benar-benar antara pemakai ataupun pengedar. Bang Ali, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ya. Nah, ini untuk kasus-kasus narkoba atau napi-napi narkoba di Lapas Ketapang cukup banyakkah, Pak Ali? Ya, jadi begini Bang. Jadi hari ini kami sementara ini di lapas kami dihuni 953 orang. 953. Ya. Jadi kapasitas berapa sebenarnya? Ini kapasitas hunian hanya 200 orang. Oh, berarti hampir 400%. Waduh, Ya, kurang lebih 400%. Ya. Itu terdiri dari berbagai kasus. Khusus untuk kasus tindak pidana narkotika, ini di data kami ada 419 orang. 419 orang. Berarti hampir 50%-nya. 50% lah kurang lebih. Jadi ini ada yang sudah putus menjalani pidana, ada juga yang masih menjalani proses persidangan. Seperti itu. Ya. Berarti jumlah yang cukup besar. Dan ini tidak hanya di Lapas Ketapang, ini hampir seluruh lapas di Indonesia pun seperti itu. Jadi kasus-kasus yang mendominasi penghuni itu memang kebanyakan tindak pidana narkotika. Berarti perang terhadap narkoba ini mesti ada treatment khusus ya. Nah, terhadap penghuni lapas dengan kasus narkoba ini, adakah treatment atau strategi khusus yang diterapkan oleh Lapas Ketapang? Ya, tentu kami sudah melaksanakan program rehabilitasi sosial kemarin di angkatan pertama. Ini mencoba untuk menjaring teman-teman yang aktif sebagai pengguna narkotika untuk bagaimana bisa hidup bertahan, bisa bisa menghindari hidup sehat, bisa menjadi lebih sehat hidupnya. Kemudian mereka akan didampingi, dibimbing oleh konselor teman-teman dari Rumah Adiksi Hijau. Oh, berarti bekerja sama dengan pihak ketiga. Iya. Ini berarti mereka yang sudah keluar dari lapas? Masih yang kemarin kami laksanakan masih sementara menjalani pidana di tempat ini. Kami coba laksanakan treatment itu, dan alhamdulillah progresnya baik, dan mungkin kita upayakan untuk lanjutkan lagi kegiatan tersebut. Nah, kalau penghuni lapas yang sudah bebas, adakah program pembinaan lanjutan kepada mereka, Bang? Nah, mungkin ini sedikit yang perlu dukungan ya dari masyarakat, pemerintah atau instansi lain, karena begitu warga binaan atau narapidana yang sudah bebas dari tempat ini tentu akan kembali ke tempat masing-masing. Ya, ke masyarakat gitu ya. Ke masyarakat. Tentu aktivitas 24 jamnya ya tentu menjadi tanggung jawab masing-masing. Memang ini tentu jadi PR kita bersama. Karena kami juga sangat terbatas untuk personilnya terbatas lah ya. Kita lebih fokus yang ada di dalam ya. Berpotensi untuk mereka akan terlibat kembali, terutama pemakai, karena ini memang perlu proses yang cukup panjang menyembuhkan saudara-saudara kita ini yang sudah terlanjur menjadi pecandu, dan itu seperti orang yang sakit ya. Butuh obat, butuh perhatian, dan itu memang harus bersama-sama lah, dan memerlukan biaya yang cukup besar juga. Ya, itu tentu seperti itu kan. Setiap upaya itu pasti ada
menimbulkan biaya. Ini yang saya kira menjadi perhatiannya, karena setiap orang yang sudah terlanjur masuk di dalamnya itu sulit untuk keluar. Bahkan kalau kita bantu pun masih berpotensi terjadi seperti itu. Kalau secara kenegaraan, adakah lembaga yang atau badan atau semacamnya yang memang menangani teman-teman yang sudah bebas dari lembaga pemasyarakatan ini, Bang? Ya, yang saya ketahui ya memang salah satu lembaga yang memiliki tempat rehabilitasi adalah Badan Narkotika Nasional atau BNN. Nah, mungkin untuk di Kalimantan Barat ini adanya di Pontianak, Jadi orang-orang yang menjadi pecandu, tetapi ini sifatnya sifatnya proaktif ya, mereka harus melaporkan dirinya, kemudian ingin berubah dan ingin berobat ya itu mengikuti rehab di BNN itu. Kalau di tempat lain mungkin ada lembaga swasta seperti Rumah Adiksi Hijau. Nah ini juga sebenarnya perlu didorong untuk lebih ini lagi, karena mereka memiliki konselor, di pendamping yang bisa membantu saya kira orang-orang atau teman-teman yang. Dan buat pecandu dan mantan pecandu ini pecandu. Mereka serasa punya teman. Iya betul. Nah, tapi saya kira BNN untuk di Ketapang, kalau kita melihat jumlah kasus, apalagi misalnya seperti kasus kemarin kayak jualan goreng pisang, pengunjung yang datang itu begitu banyak, dan fakta yang ada di lembaga pemasyarakatan Ketapang hampir 50% tahanan itu adalah narkoba. Mungkin saatnya barangkali ya Bang ya, kita mesti punya BNN daerah. Melihat trennya, kemudian melihat kasus juga, saya kira bukan lagi, memang udah menjadi suatu kebutuhan ya. Saya kira di Ketapang ini udah harus ada Badan Narkotika Kabupaten. Mudah-mudahan dengan kehadiran BNK di sini bersinergi bersama APH yang lain, termasuk kita di lapas, insya Allah sama-sama bisa mencari solusi tentang hal itu. Lebih ada yang fokus. Betul. Memikirkan itu ya, Bang. Okay. Nah, untuk tahanan narkoba di lapas ini, mereka ditempatkan pada blok tersendiri atau gabung dengan yang lain, Bang? Nah, ini jadi persoalan. Mengapa jadi persoalan ini? Karena kondisi over kapasitas. Overload itu ya. Yang idealnya harusnya tempatnya tersendiri, dipisah dengan yang lain. Tapi karena sifatnya ini tempat di mana ada yang kosong, di mana ada yang bisa diisi, ya itulah akhirnya untuk penempatan mereka tetap bercampur bersama dengan kasus lain. Dan itu justru bisa menjadi potensi penularan dalam tanda kutip dan berguru kepada yang lebih ini. Oke, Pak, kalau ini kasus lain yang dari warga binaan lapas ini yang cukup menonjol pada kasus lain, kasus susila atau kasus yang menyangkut seksualitas cukup tinggi kan di LP ini? Dari data kami juga itu termasuk yang tertinggi itu kasus kesusilaan. Kasus kesusilaan? Yaitu sekitar 130-an lah. Kasus seperti itu baik itu korbannya anak-anak maupun berarti kalau anak-anak berarti ada pelecehan ya? Ya, problem seperti itulah. Ada juga penganiayaan, tapi korban anak-anak, tapi lebih banyak kesusilaan sih. Kesusilaan. Siap. Dan yang lainnya itu kasus-kasus umum, seperti pencurian, 363 yang mendominasi di tempat. Berarti dua kasus narkoba dan kasus kesusilaan ini yang paling besar penghuninya di gitu. Bang, terima kasih atas kesempatan bincang-bincangnya Sobat Solo 10. Nah, data yang diungkap oleh Kalapas Kabupaten Ketapang Ali Imran membuktikan bahwa memang lampu merah sudah harus kita akui bahwa kasus narkoba memang sangat sangat mengkhawatirkan, sangat harus kita hadapi bersama. Jadi semuanya mesti bersatu padu ya untuk
menyelesaikan kasus-kasus narkoba, terutama pada generasi muda kita. Bang Ali, terima kasih atas kesempatan bincang-bincangnya. Yasmin Umar untuk Sorot 10.